Teman-teman merasa nggak sih kalau akhir-akhir ini views channel YouTube teman-teman itu menurun sangat drastis? Jika iya, perlu teman-teman sadari bahwa ini tidak hanya terjadi pada channel teman-teman. Baik channel kecil maupun channel besar, semuanya mengalami penurunan views yang sangat signifikan. Beruntung sekali jika teman-teman menemukan video ini, karena dengan menonton dan mempraktekkan apa yang disarankan di video ini, itu bisa mencegah views channel YouTube teman-teman yang saat ini lagi menurun, bisa kembali naik secara bertahap. Sekedar informasi saja, ini bukan sekedar teori teman-teman ya, tapi ini sudah saya praktekkan di beberapa channel YouTube saya dan terbukti views channel saya yang tadinya menurun itu bisa naik secara perlahan. Semua akan saya bahas setelah yang satu ini. Ada dua alasan mengapa views video-video di channel kita itu menurun drastis akhir-akhir ini. Oke, kita bahas alasan yang pertama dulu ya. Alasan yang pertama yaitu kebosanan penonton. Apa sih yang menyebabkan penonton bosan dengan konten-konten di channel kita dan bagaimana solusinya? Penyebab penonton bosan dengan konten-konten di channel kita, yang pertama yaitu pembahasan konten yang berulang. Mengulangi konten tanpa inovasi atau ide segar bisa membuat penonton merasa bosan. Ya, saya sendiri ketika mengunjungi sebuah channel yang saya subscribe, pembahasannya itu-itu saja, tidak ada hal yang baru, tidak ada hal yang fresh, itu pun saya bisa merasa bosan teman-teman. Dan akhirnya saya pindah ke channel lain yang menyajikan konten dengan ide-ide baru, dengan inovasi-inovasi baru. Lalu apa solusinya? Solusinya ya kita harus berinovasi. Artinya kita harus membuat konten yang benar-benar berbeda dari konten sebelumnya. Jika memang pembahasan videonya itu masih terkait dengan video sebelumnya, kita cukup membuat 2-3 video untuk part lanjutannya. Setelah itu kita harus memulai lagi dengan ide-ide yang benar-benar baru supaya penonton tidak bosan. Penyebab yang kedua kenapa penonton bosan dengan video-video di channel kita yaitu konten yang tidak relevan. Terkadang kita itu mudah tergiur dengan video-video dari channel orang lain. Ketika orang lain membahas topik tertentu misalnya, kita langsung ikut-ikutan membahasnya, padahal topik tersebut tidak sesuai dengan topik utama channel kita. Nah, inilah yang disebut dengan tidak relevan. Yang pada awalnya penonton-penonton di channel kita itu tertarik dengan topik A misalnya, kemudian kita sajikan konten-konten dengan topik B. Nah, itu bisa membuat penonton merasa tidak relevan lagi dan mereka berpindah ke channel lain. Solusinya, buatlah konten sesuai dengan minat target audiens kita dan tetap fokus untuk membahas satu topik saja. Itulah dua alasan penyebab penonton bosan dengan konten-konten di channel kita. Kemudian kita lanjut ke alasan yang kedua, kenapa views kita menurun drastis akhir-akhir ini, yaitu kebiasaan penonton yang sudah berubah. Jadi di era yang serba cepat seperti sekarang ini, penonton itu menginginkan konten yang singkat, padat, dan jelas. Dengan kata lain, penonton lebih memilih atau menyukai konten-konten yang singkat, namun bisa mendapatkan keseluruhan informasi. Ya, sekarang kita kembalikan ke diri kita masing-masing teman-teman. Ketika kita menonton video, kita itu maunya langsung ke intinya, tanpa banyak basa-basi, tanpa bertele-tele. Itu juga yang menjadi alasan kenapa sekarang banyak penonton yang pindah ke platform sebelah. Yang mana di platform sebelah itu rata-rata durasinya itu lebih singkat dan penonton bisa langsung mendapatkan inti informasinya, tanpa harus menghabiskan waktu yang cukup lama. Nah, dengan fenomena perubahan kebiasaan penonton ini, apa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran? Yang pertama, jangan memaksa untuk membuat video dengan durasi panjang. Ya, memang untuk bisa menyisipkan banyak iklan, kita harus membuat video dengan durasi minimal 8 menit. Jadi kalau misalnya dengan 5 menit kita sudah bisa menyampaikan keseluruhan informasi, kita tidak perlu memperpanjang durasi video, tidak perlu memanjang-manjangkan video hingga 8 menit, karena ini bisa membuat penonton bosan. Jadi sekali lagi, buat durasi video sepadat mungkin tanpa mengurangi inti dari informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian solusi yang kedua, yaitu menghapus bagian-bagian yang dirasa tidak perlu, seperti intro yang terlalu panjang, bahasa yang bertele-tele, basa-basi yang tidak perlu. Itu semua bisa membuat penonton untuk men-skip video kita. Untuk intro, kita cukup menjelaskan apa yang akan kita bahas dalam video kita. Kita bisa juga menampilkan cuplikan. Kita bisa juga menampilkan cuplikan singkat. Singkat saja teman-teman, 2-3 kalimat itu sudah cukup untuk intro. Setelah intro langsung ke bagian inti pembahasan. Perlu diingat, dalam menyampaikan informasi pada bagian inti pembahasan ini harus langsung to the point, jangan bertele-tele. Pada intinya, buatlah penonton mendapatkan informasi yang mereka inginkan sesegera mungkin. Ini disclaimer ya, mungkin hal ini tidak berlaku jika konsep video teman-teman itu berupa podcast ataupun cerita pendek. Tapi jika konten teman-teman itu bukan berupa podcast maupun bukan berupa cerita pendek, maka teman-teman wajib mempraktekkan apa yang saya sampaikan dalam video ini, agar penonton tidak bosan dengan video-video channel kita dan benar-benar bisa menikmatinya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini.